Kuil Sampokong juga dikenal sebagai Vihara Gedung Batu, kelenteng China tertua di Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Bangunan ini meliputi area seluas 1020 meter persegi dan dipengaruhi oleh gaya arsitektur China dan Jawa abad ke-14. Kelenteng ini dicat dengan warna merah yang megah dan dimahkotai dengan atap pagoda berlapis 3, khas budaya Asia Timur. Pondasi kelenteng pertama kali dibangun oleh Laksamana Cheng Ho, seorang penjelajah Muslim dari China Daratan. Laksamana Cheng Ho atau sering dikenal sebagai Cheng Ho di Indonesia, terlahir dengan nama Ma Sanpao. Itulah mengapa kelenteng atau tempat petilasan untuk Cheng Ho menggunakan nama Sampokong. Dalam dialek Hokkien, Sampokong atau Sanpao Tung dalam bahasa Mandarin artinya adalah Gua Sanpao. Asal muasal kelenteng agung Sampokong adalah ketika armada Laksamana Cheng Ho merapat di Pantai Simongan, Semarang karena juru mudinya Wang Jinghong sakit keras. Sebuah gua batu dijadikan tempat beristirahat Cheng Ho dan mengobati Wang Jinghong. Sementara juru mudinya menyembuhkan diri, Cheng Ho melanjutkan pelayaran ke arah timur untuk menuntaskan misi perdamaian dan perdagangan keramik serta rempah-rempah. Selama di Simongan, Wang Jinghong memimpin anak buahnya menggarap lahan, membangun rumah, dan bergaul dengan penduduk setempat. Lingkungan sekitar gua jadi berkembang dan makmur karena aktivitas dagang maupun pertanian. Demi menghormati pimpinannya, Wang Jinghong mendirikan patung Cheng Ho di gua batu tersebut untuk dihormati dan dikenang masyarakat sekitarnya. Inilah asal-muasal dibangunnya kelenteng Sampokong di Semarang. Wang Jinghong meninggal pada usia 87 tahun dan dimakamkan di sekitar situ. Sejak itu, masyarakat menyebutnya sebagai makam Kiai Jurumudi. Ketika gua batu runtuh akibat longsor, masyarakat membangun gua buatan yang letaknya bersebelahan dengan makam Kiai Jurumudi. Dalam perjalanannya, kelenteng agung Sampokong sudah beberapa kali menjalani pemugaran. Selain karena situasi politik yang tidak menentu pasca kemerdekaan, banjir merupakan masalah utama yang harus dihadapi kelenteng agung Sampokong. Revitalisasi besar-besaran dilakukan oleh Yayasan Sampokong pada Januari 2002. Pemugaran selesai pada Agustus 2005, bersamaan dengan perayaan 600 tahun kedatangan Laksamana Cheng Ho di Pulau Jawa. Peresmian dihadiri oleh Menteri Perdagangan Indonesia, Mari LK Pangestu, datang ke Kelenteng Agung Sampokong, dan Gubernur Jawa Tengah H. Mardianto. Keberadaan kuil Sampokong juga memiliki nilai simbolis yang sangat mendalam. Oleh karena itu, kuil ini dibangun sebagai penghormatan terhadapnya dan menjadi saksi bisu dari hubungan historis antara Tiongkok dan Indonesia. Kuil ini bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga merupakan destinasi wisata yang sangat populer di Semarang. Pengunjung dapat menjelajahi berbagai bangunan kuil yang sangat indah, termasuk kuil utama dan pavilion-pavilion kecil yang tersebar di sekitarnya. Lingkungan kuil yang sangat tenang dan taman yang indah menjadikannya tempat yang sangat sempurna untuk merenung dan bersantai. Sekarang, mari kita lihat beberapa gambaran arsitektur mega kuil ini dan potret keindahannya yang luar biasa. Kuil Sampokong adalah penanda sejarah yang penting dan juga warisan budaya yang harus dijaga. Ini adalah tempat yang menghubungkan masa lalu dan masa kini, serta simbol persahabatan antara dua negara. Terima kasih telah mengeksplorasi kuil ini bersama kami. Apakah Koko sebelumnya pernah datang? Atau apa sih tujuan Koko? Apakah datang hanya untuk bersembahyang aja? Memang Koko pernah datang 10 tahun yang lalu membawa keluarga. Dan hari ini kita datang lagi untuk sembahyang karena dan di sini satu destinasi yang bagus. Kemudian, bagaimana sih masyarakat lokal sampai hari ini mengenang atau merayakan Cheng Ho di sini? Setiap tahun kita merayakan hari ulang tahun kedatangan Cheng Ho. Nah, itu tanggalnya Lakui Jikau. Karena di Gedung Batu ini adalah suatu pusat pada Cheng Ho untuk di Indonesianya, maka kita mengundang
Daripada tamu-tamu Tiam Cheng Ho di tempat kelenteng-kelenteng lain, kita undang untuk berkumpul di sini. Apakah mereka tuh harus beragama Buddha atau gimana? Kalau di sini secara ajaran Cheng Ho kita menerima segala agama. Karena kita ajarannya pakai alami. Kalau alami tidak tergantung daripada agama. Kita menerima segala agama. Orang Muslim masuk sini banyak, orang Kristen masuk sini banyak, orang Katolik banyak, orang Hindu ada, Buddha juga ada yang datang ke sini. Tampaknya kita masih harus banyak belajar sama Ko Hien. Enggak juga sih. Terima kasih Ko Saya Hien. nggak sampai belajar. Terima kasih sama-sama. Ko Aeng, mengapa perjalanan Cheng Ho ke Semarang ini begitu penting dalam sejarah, baik dalam sejarah Tiongkok maupun Indonesia? Persinggahan di Semarang ini sangat penting karena dari peninggalannya itu seperti yang sekarang kita lihat ini masih tetap dijaga, bahkan ini dijadikan sebagai cagar budaya. Dan peninggalan ini diterima dengan baik oleh segala kalangan di Semarang. Ya, saya sendiri secara pribadi mengagumi Cheng Ho. Oke, terima kasih Ko Aeng. Thank you. Kuil Sampokong adalah penanda sejarah yang sangat penting dan juga warisan budaya yang harus dijaga. Ini adalah tempat yang menghubungkan masa lalu dan masa kini, serta simbol persahabatan antara dua negara. Terima kasih telah mengeksplorasi kuil ini bersama kami. Bisa langsung mendaftarkan, kita buka mulai tanggal 24 ini. Nanti bisa langsung memilih untuk perjalanan tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 September, seperti itu. Nah mungkin kalau tadi tanggal 25 ternyata sudah habis, banyak yang memilih, itu bisa langsung memilih untuk tanggal-tanggal lainnya sampai dengan 30 September ini. Dan memang Kereta cepat Jakarta-Bandung, Stasiun Halim Perdana Kusuma. Selamat datang teman-teman dalam dunia gemerlap inovasi Indonesia, di mana teknologi canggih bertemu dengan pemandangan yang sangat memukau. Terletak di tengah-tengah keindahan alam tropis Indonesia, kereta cepat Jakarta-Bandung adalah bukti dari visi masa depan NKRI. Keajaiban teknik modern ini dengan lancar menghubungkan dua kota yang berkehidupan, Jakarta dan Bandung, yang melintasi 4 stasiun seperti Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegaluar. Jarak tempuh mencapai 142,3 km dengan kecepatan maksimal 350 km per jam. Saat ini, kita berada di peron Stasiun Halim, di mana Anda akan merasakan detak jantung kemajuan Indonesia. Kereta cepat Jakarta-Bandung seperti peluru perak yang menggelegar, membawa Anda melintasi landscape yang sangat mempesona, memamerkan kekayaan dan keindahan alam Indonesia. Baik Anda seorang pelancong yang mencari petualangan atau seorang pekerja yang mencari kenyamanan, kereta cepat Jakarta-Bandung beserta stasiun ikoniknya menjanjikan perjalanan yang tak terlupakan melalui jantung Indonesia.